Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Afridatus Salihah dengan NIM 112111347. Saya adalah mahasiswi semester akhir program studi manajemen Universitas Pelita Bangsa. Tujuan pembuatan video ini adalah sebagai penilaian ujian akhir semester mata kuliah berpikir kritis dengan dosen pengampu Bapak Halipi Hazizan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan pendapat mengenai artikel yang berjudul PPN 12% berlaku 1 Januari 2025, pemerintah beri diskon listrik 10% sampai bagi beras 10 kg. Artikel ini terbit di Kompas pada tanggal 16 Desember 2024. Dari artikel tersebut, saya dapat beberapa poin yang bisa di-highlight. Yang pertama, terkait dengan kenaikan PPN 12% yang mulai berlaku pada 1 Januari 2025 sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan. Kedua, ada stimulus pemerintah. Pemerintah memberikan diskon listrik 50% untuk pelanggan dengan daya 2000 watt ke bawah dan memberikan bantuan beras 10 kg untuk 16 juta keluarga. Selanjutnya, fasilitas PPN untuk barang penting. Pembebasan PPN untuk beberapa barang kebutuhan pokok dan jasa strategis seperti pendidikan dan kesehatan. PPh final 0,5% untuk UMKM. PPh final 0,5 ini diperpanjang untuk mendukung usaha kecil menengah. Selanjutnya ada insentif PPN DTP. Kebutuhan masyarakat untuk tepung terigu, gula industri, dan minyak goreng tetap dikenakan PPN 11%. Selanjutnya, diskon untuk mobil listrik dan properti. Insentif PPN dan PPNBM untuk mobil listrik serta diskon PPN untuk properti. Untuk selanjutnya, fokus pada daya beli masyarakat. Semua langkah ini bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat agar tetap terjaga, terutama bagi yang berpendapatan rendah. Selanjutnya, saya akan membahas dari artikel tersebut teridentifikasi masalah mengenai kenaikan tarif pajak pertambahan nilai PPN menjadi 2% mulai 1 Januari 2025 dan langkah-langkah pemerintah untuk mengurangi dampaknya yang meliputi beberapa aspek. Kenaikan PPN dan dampaknya pada bidang ekonomi. Yang pertama, kenaikan tarif PPN yang meningkat dari 11% menjadi 12% dapat mempengaruhi daya beli masyarakat, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah. Meskipun pemerintah memberikan insentif seperti diskon listrik dan bantuan beras, ada kekhawatiran bahwa kenaikan pajak ini akan meningkatkan biaya hidup secara keseluruhan.
Selanjutnya, ada ketidakpastian dalam implementasi. Yang pertama ada implementasi insentif. Meskipun pemerintah telah merencanakan berbagai insentif, termasuk diskon listrik dan bantuan pangan, terdapat pertanyaan tentang efektivitas dan kelancaran distribusi bantuan tersebut. Misalnya, apakah semua penerima bantuan benar-benar akan mendapatkan beras 10 kg per bulan tanpa kendala? Selanjutnya ada keterbatasan jangkauan insentif. Fokus pada kelompok tertentu. Insentif yang diberikan lebih banyak ditujukan kepada kelompok masyarakat tertentu, desil 1 hingga 4, dan UMKM. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai apakah ada cukup dukungan bagi kelompok masyarakat lain yang juga mungkin terdampak oleh kenaikan PPN. Terkait dengan artikel pertambahan nilai atau PPN menjadi 12%, beberapa tokoh-tokoh politik atau ahli yang mendukung dan menolak kebijakan ini adalah yang pertama adalah tokoh-tokoh yang mendukung kebijakan, yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menjelaskan bahwa kenaikan PPN diperlukan untuk meningkatkan pendapatan negara yang dapat digunakan untuk membiayai program-program sosial dan infrastruktur. Ia menekankan pentingnya menjaga daya beli masyarakat melalui berbagai insentif seperti diskon listrik dan bantuan beras. Yang kedua, ada ekonomi pemerintah. Beberapa ekonomi pemerintahan berargumen bahwa kenaikan PPN adalah langkah yang strategis untuk memperbaiki struktur pajak yang ada. Mereka percaya bahwa dengan mengungkapkan tarif pajak, pemerintah dapat mengurangi ketergantungan pada sumber pendapatan yang tidak berkelanjutan dan mendiversifikasikan pendapatan negara. Sedangkan untuk tokoh yang menolak kebijakan ini, yang pertama ada anggota DPR dari fraksi partai oposisi. Beberapa anggota DPR dari partai oposisi mengekspresikan keberatan terhadap kebijakan ini dengan alasan bahwa kenaikan PPN akan memberatkan masyarakat, terutama kelompok yang berpendapatan rendah. Mereka juga khawatir bahwa insentif yang diberikan tidak akan cukup untuk mengimbangi dampak negatif dari kenaikan pajak. Yang kedua, tokoh yang menolak kebijakan ini adalah pengamat ekonomi dari LSM. Pengamat ekonomi dan organisasi non-pemerintah atau LSM mengkritik kebijakan ini dengan menyatakan bahwa kenaikan PPN dapat menyebabkan inflasi dan mengurangi daya beli masyarakat. Mereka juga menyoroti kurangnya transparansi dalam penggunaan data yang diperoleh dan kenaikan pajak.
serta potensi ketidakadilan dalam distribusi bantuan. Dari kedua sisi ini memiliki argumen yang kuat. Pendukung kebijakan menekankan pentingnya pendapatan negara untuk pembangunan, sementara penentang atau oposisi khawatir tentang dampak langsung terhadap masyarakat. Jika dilihat dari sudut pandang pendukung, kenaikan PPN dianggap sebagai langkah perlu untuk memastikan keberlanjutan fiskal dan mendanai proyek-proyek penting. Dan jika dilihat dari sudut pandang penentang, ada kekhawatiran bahwa kebijakan ini akan memperburuk kondisi ekonomi yang ada di masyarakat, terutama di tengah inflasi dan ketidakpastian ekonomi global. Dalam menghadapi kebijakan ini, penting bagi pemerintah untuk melakukan dialog terbuka dengan semua pemangku kepentingan dan mempertimbangkan juga masukan dan berbagai pihak agar kebijakan yang diambil dapat memberikan manfaat maksimal tanpa membebani masyarakat. Transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana hasil pajak juga harus menjadi prioritas agar kepercayaan publik tetap terjaga. Selanjutnya, dampak jangka panjang terhadap UMKM. PPh final untuk UMKM. Meskipun ada insentif pajak untuk UMKM, keberlanjutan dukungan ini dalam jangka panjang menjadi perhatian. Apakah kebutuhan ini cukup untuk membantu UMKM agar tetap bertahan dan berkembang di tengah kenaikan biaya operasional akibat PPN yang lebih tinggi? Selanjutnya ada potensi inflasi. Risiko inflasi akibat kenaikan dari tarif PPN dapat berkontribusi pada inflasi, terutama jika produsen memutuskan untuk meneruskan biaya tambahan kepada konsumen. Hal ini dapat memperburuk kondisi ekonomi bagi masyarakat yang sudah rentan. Tempo juga menerbitkan artikel yang mengemukakan argumen mengenai dampak kenaikan PPN 12% terhadap konsumsi biaya produksi. Kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN dari 11% menjadi 12% dinilai akan memberikan dampak negatif pada konsumsi masyarakat dan biaya produksi tentunya. Menurut Eko Listianto selaku pengamat ekonomi sekaligus Wakil Direktur Institute for Development of Economic and Finance atau disingkat dengan INDEF, menyatakan bahwa peningkatan PPN akan langsung menggerus konsumsi masyarakat karena daya beli masyarakat menurun. Hal ini berimbas pada perlambatan ekonomi secara keseluruhan. Mengingat konsumsi masyarakat merupakan salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Selain itu juga,
Ahmad Heri Firdaus selaku peneliti Indef menjelaskan bagaimana kenaikan tarif PPN dapat memicu meningkatkan biaya produksi di sektor industri. Prosesnya dimulai ketika industri membeli bahan baku yang dikenakan PPN. Kemudian, bahan setengah jadi hasil olahan yang terkena pajak yang sama saat diproses lebih lanjut. Pada akhirnya, konsumen akhir membeli produk jadi yang kembali dikenakan PPN. Akumulasi dari berlapis-lapis pajak ini menyebabkan kenaikan harga barang di pasar, yang pada gilirannya melemahkan daya beli masyarakat. Dengan meningkatnya biaya konsumsi dan produksi, rantai pasok ekonomi menjadi kurang efisien, sehingga memperlambat pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Argumen ini menunjukkan bahwa dampak kenaikan PPN tidak hanya dirasakan oleh konsumen, tetapi juga oleh sektor produksi yang menjadi roda penggerak ekonomi nasional. Artikel ini juga memberikan bahwa kenaikan PPN meningkatkan inflasi dan menurunkan konsumsi masyarakat. Informasi ini berdasarkan Komisi 11 DPR RI dan Badan Anggaran DPR RI yang mengatakan bahwa kenaikan PPN yang akan berlaku pada tanggal 1 Januari 2025 menjadi 12%, tentu saja diprediksi akan kembali meningkatkan inflasi. Hal ini didorong oleh kenaikan harga beberapa barang dan jasa secara langsung yang diakibatkan oleh kenaikan biaya produksi dan distribusi. Nailul Huda juga menjelaskan bahwa penerapan PPN 12% berpotensi mengurangi pendapatan yang dapat dibelanjakan atau disebut dengan disposable income masyarakat. Hal ini dinilai kontradiktif dengan pertumbuhan ekonomi. Saya juga menambahkan beberapa sumber untuk memastikan bahwa artikel ini memiliki bukti yang kuat atau valid. Yang pertama itu dengan kenaikan PPN dan daya beli. Artikel ini menyebutkan bahwa kenaikan tarif PPN menjadi 12% mulai 1 Januari 2025. Diharapkan dapat memberikan dampak negatif terhadap daya beli masyarakat, terutama bagi kelompok yang berpendapatan rendah. Hal ini didukung oleh pernyataan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang menekankan pentingnya menjaga daya beli masyarakat melalui berbagai insentif. Selanjutnya, insentif diskon listrik dan bantuan beras. Pemerintah memberikan diskon listrik sebesar 50% untuk pelanggan dengan daya 2200 watt ke bawah dan bantuan sebesar 10 kg per bulan untuk 16 juta keluarga. Ini menunjukkan upaya konkret dari pemerintah untuk
meredam dampak negatif dari kenaikan PPN yang mendukung klaim bahwa pemerintah berusaha melindungi masyarakat dari efek inflasi. Yang ketiga, pengecualian PPN untuk barang kebutuhan pokok. Artikel ini juga mencatat bahwa beberapa barang kebutuhan pokok akan tetap bebas dari PPN atau dikenakan tarif yang lebih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah berusaha untuk menjaga aksesibilitas barang-barang penting bagi masyarakat. Saya juga mengidentifikasi mengenai ketidakkonsistenan atau kekurangan dukungan fakta pada artikel berikut. Yang pertama, meskipun pemerintah memberikan diskon listrik dan bantuan beras, tidak ada data atau analisis yang jelas tentang seberapa sih efektif insentif ini dalam mengurangi dampak kenaikan PPN. Apakah bantuan tersebut akan cukup untuk menutupi kenaikan biaya hidup akibat pajak yang lebih tinggi? Ini menjadi pertanyaan yang belum terjawab. Selanjutnya, ada resiko bahwa ketergantungan pada bantuan pangan dan diskon listrik dapat menciptakan masalah jangka panjang bagi masyarakat. Jika masyarakat terlalu bergantung pada bantuan dari pemerintah, hal ini bisa mengurangi insentif untuk meningkatkan pendapatan mereka sendiri. Selanjutnya, bantuan beras dan diskon listrik hanya ditujukan untuk kelompok tertentu, desil 1 hingga desil 4. Ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana kelompok lain yang juga mungkin terdampak oleh kenaikan PPN akan mendapatkan dukungan. Selanjutnya, artikel juga tidak membahas secara rinci tentang bagaimana kebijakan pajak ini akan diterapkan dan diawasi, serta potensi masalah dalam pelaksanaannya di lapangan. Misalnya, apakah semua pihak akan mematuhi kebijakan baru ini? Argumen yang disampaikan dalam artikel mengenai dampak negatif dan kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN tampak logis, terutama karena didukung oleh data statistik yang relevan serta pernyataan dari pejabat pemerintah yang kompeten. Meski demikian, ada potensi kelemahan dalam asumsi bahwa insentif yang diberikan oleh pemerintah akan sepenuhnya mampu mengimbangi dampak negatif dari kenaikan tarif pajak ini. Pendekatan ini mungkin terlalu optimis, terutama jika tidak disertai dengan analisis mendalam mengenai efektivitas insentif tersebut dalam kondisi ekonomi yang kompleks dan juga beragam. Setelah saya analisis
artikel tentang kenaikan pajak pertambahan nilai menjadi 12% yang berlaku mulai 1 Januari 2025, saya merasa perlu menyampaikan pendapat pribadi mengenai pandangan yang diutarakan oleh penulis artikel tersebut. Pendapat saya kurang setuju dengan beberapa aspek dari artikel mengenai pajak pertumbuhan nilai menjadi 12% yang akan berlaku mulai tanggal 1 Januari 2025. Alasan-alasan yang membuat saya tidak setuju yaitu yang pertama, tidak cukup transparan dalam pelaksanaan kebijakannya. Artikel ini tidak memberikan detail yang cukup tentang cara-cara implementasi insentif seperti diskon listrik dan bantuan beras. Apakah insentif ini akan diberikan secara universal atau hanya terbatas pada kelompok tertentu? Latar belakang dan metodologi yang digunakan dalam penerapan besarnya insentif juga kurang dijelaskan. Ketidaktransparenan ini membuat sulit bagi publik untuk memahami apa sih yang sedang direncanakan dan bagaimana keputusan tersebut diambil oleh pemerintah. Yang kedua, kesesuaian dengan tujuan pembangunan nasional. Kenaikan PPN sebenarnya merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan pendapatan negara guna membiayai proyek-proyek pembangunan nasional. Tapi di dalam artikel tidak dijelaskan secara luas bagaimana dana yang diperoleh dari kenaikan PPN akan digunakan. Apakah dana tersebut akan dialokasikan secara proporsional untuk semua bidang pembangunan atau masih terfokus pada prioritas tertentu saja? Kurangnya juga klarifikasi membuat sulit bagi publik untuk memahami arah kebijakan yang sesuai dengan visi pembangunan nasional. Yang ketiga, dampak jangka panjang terhadap ekonomi lokal. Artikel ini hanya membahas tentang dampak yang singkat dari kenaikan PPN, namun tidak memberikan gambaran yang lengkap tentang dampak jangka panjangnya terhadap ekonomi lokal. Bagaimana kenaikan PPN akan mempengaruhi bisnis mikro kecil dan menengah atau UMKM? Apakah ada strategi yang dirancang untuk membantu UMKM menghadapi tantangan ini? Kurangnya analisis jangka panjang membuat artikel terkesan spesialis dalam menanggapi masalah kompleks ini. Selanjutnya yang terakhir, persepsi publik dan partisipasi masyarakat. Artikel tidak membahas persepsi publik terhadap kebijakan ini. Bagaimana respon masyarakat awam terhadap kenaikan PPN? Adakah partisipasi dari masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan ini? Kurangnya intervensi
dari masyarakat dalam proses membuat kebijakan, membuat artikel terkesan tidak representatif bagi seluruh lapisan masyarakat yang ada di Indonesia. Demikian analisa dari artikel terkait kenaikan PPN 12% yang dimulai dari tanggal 1 Januari 2025 yang saya analisis dalam berpikir kritis. Mohon maaf apabila ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.